Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Badan Kesejahteraan Masjid Baitur Rahmah Gampong Bayi, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, merupakan tempat pendidikan Quran biasa yang mampu mencetak anak-anak penghafal Al-Quran. Dalam mendidik santri dan santriwatinya, TPQ BKM Baitur Rahmah menggunakan metode menghafal, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Menghafal Al-Quran menjadi salah satu amalan yang paling baik dan ingin diraih seluruh umat Islam. Sebab menghafal Al-Quran memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah kelak di dalam surga akan diberikan derajat yang tinggi. Bahkan penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota di surga untuk kedua orang tua dan terbebas dari api neraka. Namun seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa menghafal Al-Quran bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan kadang untuk menghafal satu surat pun butuh waktu lama baru bisa. Kadang tak jarang surat yang sudah dihafal pun tidak bertahan lama untuk hafalan di luar kepala. Jika sudah begitu, keinginan untuk menghafal Al-Quran kadang hanya menjadi keinginan belaka. Untuk itu jika sungguh-sungguh ingin menghafal Al-Quran, hendaknya para anak-anak bisa memulai belajar memanfaatkan waktu dengan baik, mencari cara terbaik untuk mewujudkan keinginan tersebut, dan yang paling penting adalah meluruskan niat agar apa yang hendak kita lakukan dapat bertahan lama atau bisa lakukan secara konsisten. Mengakrabkan diri dengan Al-Quran merupakan salah satu cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat yang paling ampuh. Perbanyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan pikirkan metode menghafal Al-Quran yang sulit terlebih dahulu, tetapi pikirkan bagaimana caranya untuk memulai membaca 5 juz per hari atau harus menghafal 1 ayat per hari. Sebelum memulai cara menghafal Al-Quran, sangat penting untuk mengecek kembali kualitas bacaan yang kita miliki. Berikan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar hafalan menjadi lebih sempurna dan pahala yang didapatkan semakin berlipat. Hal ini juga perlu dilakukan agar kita terhindar dari salah dalam membaca dan membuat kekeliruan. Menghafal Al-Quran memang mempunyai keutamaan yang banyak, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar pula. Semakin sering mengulangi satu ayat, maka akan lebih mudah ayat tersebut melekat di dalam ingatan kita. Jangan terburu-buru menambah hafalan tanpa mengulang ayat sebelumnya berkali-kali. Hal ini untuk mengurangi risiko hilangnya hafalan tersebut. Hal ini sangat disarankan untuk mengulang murojaah sesering mungkin agar ayat yang sudah kita hafalkan bisa melekat di ingatan kita dalam waktu yang lama. Pasang target menghafal Al-Quran. Sebelum menghafal Al-Quran, akan sangat baik jika membuat target dan timeline hafalan kita. Dengan memiliki target yang jelas, kita akan lebih mudah dalam mendorong diri untuk terus semangat dalam menghafal. Terkadang, di tengah menghafal Al-Quran, para santri biasanya mengalami kendala, seperti hafalan yang menjadi susah masuk atau malas menambah hafalan. Kalau sudah begitu, semangat biasanya akan berkurang, sehingga merasa bahwa Al-Quran susah untuk dihafalkan. Oleh karena itu, adanya target akan sangat membantu dalam mendisiplinkan hafalannya. Selain membuat target, membuat jadwal rutin untuk menghafal Al-Quran juga sangat penting agar kita bisa disiplin dalam proses menghafal. Usahakan untuk menyediakan satu waktu khusus untuk menghafal Al-Quran setiap harinya. Banyak mendengar murotal juga. Salah satu cara paling mudah dalam menghafal Al-Quran adalah dengan sering mendengarkan murotal. Biasanya, kita akan lebih mudah mengingat sebuah ayat ketika ayat tersebut dilantukan dalam irama yang merdu dan didengarkan berulang-ulang. Semakin sering kita mendengarkan murotal, maka semakin banyak ayat yang kita hafal dengan cepat. Agar menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah, pastikan untuk selalu menggunakan mushaf Al-Quran yang sama. Menggunakan mushaf yang sama akan mempermudah untuk mengingat letak ayat yang telah kita hafalkan. Analogi menghafal Al-Quran itu sebenarnya mirip dengan merekam gambar ke dalam memori, sehingga bentuk mushaf itu akan memengaruhi struktur hafalan kita di memori otak. Selain itu,
Menjadi penghafal Al-Quran harus memiliki prinsip yang teguh untuk selalu menjaga hafalan walau dalam keadaan dan situasi apapun, sebab tidak ada kesuksesan yang dapat diraih kecuali dilandasi konsistensi yang kuat. Begitu pula tidak ada hafalan yang kuat diraih kecuali konsisten mengulang hafalan. Inilah metode yang kerap diterapkan oleh para guru untuk mewujudkan para santri-santriwati di TPQ BKM Baitur Rahmah Gampong Bayi. Oleh karena itu, untuk menjaga hafalan seorang penghafal Al-Quran harus konsisten dengan manajemen waktu dan murajaah yang telah ditetapkan.